Halo semua, perkenalkan saya Akila Nabila Hiska dengan NIM 23370045 akan memenuhi tugas dari pengantar kewirausahaan mengenai etika bisnis dalam wirausaha, etika produk, dan etika persaingan dengan mengangkat studi kasus tentang Theranos, WeWork, Toyota, Apple, Facebook, dan Google. Selanjutnya, latar belakang. Etika bisnis menjadi semakin penting di era modern karena perusahaan memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat dan ekonomi. Fenomena terkini menunjukkan bahwa pelanggaran etika dalam merusak reputasi perusahaan, mengurangi kepercayaan konsumen, dan menimbulkan konsekuensi hukum. Studi kasus yang dibahas dalam video ini yaitu Theranos, WeWork, Toyota, Apple, Facebook, dan Google, memberikan wawasan yang mendalam mengenai pentingnya etika dalam bisnis. Tujuan dari pengangkatan kasus ini yaitu untuk menganalisis berbagai kasus pelanggaran etika bisnis dan memahami dampak terhadap perusahaan dan masyarakat. Dan manfaat yang diharapkan adalah memberikan wawasan kepada para wirausaha, manajer, dan akademisi tentang pentingnya menjaga etika dalam bisnis untuk keberlanjutan dan kepercayaan publik. Selanjutnya, kajian pustaka. Yang pertama, etika bisnis dalam wirausaha. Integrasi dan transparansi adalah dua konsep kunci dalam kewirausahaan yang sangat mempengaruhi kesuksesan dan reputasi bisnis. Yang pertama adalah teori integrasi dalam kewirausahaan. Integrasi mengacu pada keselarasan antara kata dan tindakan seseorang dalam organisasi. Dalam konteks wirausaha, integrasi ada beberapa arti. Yang pertama, kejujuran dan keterbukaan. Pengusaha yang berinteraksi jujur dalam komunikasi mereka dengan pelanggan, karyawan, investor, dan pemangku kepentingan lainnya. Mereka tidak menyembunyikan kepentingan penting atau memberikan informasi yang menyesatkan. Yang kedua, kepatuhan terhadap etika dan nilai. Pengusaha yang berintegrasi menjalankan bisnis mereka berdasarkan prinsip etika dan nilai-nilai moral yang kuat. Mereka mematuhi hukum dan peraturan serta berusaha untuk melakukan hal-hal yang benar meskipun menghadapi tekanan dalam bertindak, dan sebaliknya. Yang ketiga, konsistensi dalam perilaku. Perusahaan yang berintegrasi konsisten dalam tindakan mereka. Mereka tidak akan berubah-ubah dalam prinsip, nilai, dan hanya demi keuntungan dalam jangka pendek. Konsistensi ini membangun kepercayaan dan reputasi baik di mata pelanggan dan mitra bisnis. Selanjutnya, teori transparansi dan dalam kewirausahaan. Transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejelasan informasi yang disampaikan oleh seorang pengusaha atau organisasi. Dalam konteks wirausaha, transparansi melibatkan beberapa hal. Yang pertama, aksesibilitas informasi. Perusahaan yang transparan menyediakan informasi yang relevan dengan akurat kepada semua pemangku kepentingan. Ini termasuk laporan keuangan, keputusan strategis, dan risiko bisnis. Yang kedua, komunikasi terbuka. Pengusaha yang transparan memastikan bahwa komunikasi mereka dengan karyawan, pelanggan, dan investor jelas dan terbuka. Mereka menjawab pertanyaan dengan jujur dan tidak menutupi masalah yang dihadapi perusahaan. Yang ketiga, pelaporan dan akuntabilitas. Perusahaan yang transparan memiliki sistem pelaporan yang baik dan memegang diri mereka serta tim mereka akuntabel dalam tindakan dan keputusan yang diambil. Ini menciptakan lingkungan di mana kesalahan diakui dan diperbaiki dengan cepat. Yang berikutnya, etika produk. Yang pertama, prinsip-prinsip etika produk yang memastikan keselamatan dan kejujuran kepada konsumen. Prinsip etika produk yang memastikan keselamatan dan kejujuran terhadap konsumen sangatlah penting dalam membangun kepercayaan dan reputasi bisnis. Yang pertama, keselamatan konsumen. Produk harus dirancang dan diproduksi dengan mempertimbangkan keamanan konsumen sebagai prioritas utama. Hal ini termasuk melakukan pengujian penyeluruhan, mematuhi standar keselamatan dan relevan dalam memberikan informasi yang jelas tentang potensi bahaya. Minimalisir risiko. Identifikasi atau meminimalkan risiko potensi yang diterkaitkan dengan penggunaan produk. Hal ini dapat dilakukan dengan desain yang cermat, pemilihan bahan yang aman, dan penerapan kontrol kualitas yang ketat. Yang kedua, kejujuran terhadap konsumen. Jangan membuat klaim yang berlebihan atau menyesatkan tentang produk.
Iklan harus jujur dan akurat dan tidak boleh meremehkan produk pesaing. Hindari praktik yang dapat memicu konsumen seperti menggunakan kemasan yang menyesatkan dan menyembunyikan informasi penting. Lindungi privasi konsumen dengan mengumpulkan dan menggunakan data pribadi mereka secara bertanggung jawab. Yang ketiga, transparansi. Berikan informasi yang jelas tentang asal-usul produk, termasuk negara, manufaktur, dan bahan yang digunakan. Berikan informasi tentang proses produksi, termasuk standar tenaga kerja dan praktik lingkungan yang digunakan. Berikan informasi tentang kepemilikan dan struktur perusahaan, termasuk nama dan informasi kontak pemilik atau direktur. Yang keempat, akuntabilitas. Bersiaplah untuk mengambil tanggung jawab atas masalah keamanan produk dan mengambil tindakan yang tepat untuk memperbaikinya. Patuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan produk pemasaran. Berikan layanan pelanggan yang responsif dan membantu untuk mengatasi masalah atau pertanyaan yang dimiliki konsumen. Selanjutnya, etika persaingan. Yang pertama, konsep keadilan dan transparansi dalam persaingan bisnis. Keadilan dan transparansi merupakan dua konsep kunci yang mendukung persaingan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Keduanya berfungsi untuk memastikan bahwa semua pelaku bisnis memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing dan bahwa pasar tetap terbuka dan jujur. Keadilan dan persaingan bisnis. Keadilan berarti memberikan kesempatan yang sama bagi semua perusahaan untuk bersaing di pasar. Ini mencakup akses yang adil terhadap sumber daya alam, informasi, dan pasar. Semua pelaku bisnis harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Tidak ada yang diskriminasi atau perlakuan istimewa terhadap perusahaan tertentu berdasarkan aturan kepemilikan atau hubungan politik. Keadilan menuntut bahwa tidak ada perusahaan yang boleh mendominasi pasar sedemikian rupa sehingga menghalangi kompetensi. Regulasi antitrust dan kebijakan anti monopoli ditetapkan untuk mencegah dominasi yang tidak adil. Regulasi harus diterapkan secara konsisten dan adil untuk semua perusahaan. Ini mencakup peraturan tentang perlindungan konsumen, standar kerja, dan lingkungan. Selanjutnya, transparansi dalam persaingan bisnis. Perusahaan harus menyediakan informasi yang akurat dan jujur mengenai produk, harga, dan kondisi lainnya yang relevan untuk konsumen dan investor. Informasi yang terbuka membantu semua pihak membuat keputusan yang terinformasi. Laporan keuangan yang jujur dan dapat diakses memungkinkan pemangku kepentingan untuk menilai kinerja perusahaan dengan benar. Ini juga membantu mencegah penipuan dan manipulasi data keuangan. Perusahaan harus berkomunikasi secara jujur dengan konsumen, pemasok, dan pemangku kepentingan lainnya. Informasi yang menyesatkan atau tidak akurat dapat merusak kepercayaan dan mengganggu persaingan yang sehat. Perusahaan dan individu di dalam harus mengungkapkan konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi keputusan bisnis. Ini termasuk penting untuk menjaga integrasi dan kepercayaan dalam bisnis. Ada beberapa kasus yang dapat dianalisis menggunakan analisis APKL, USG, dan analisis partial. Yang pertama, Theranos, sebuah startup biotik dari Silicon Valley, California, didirikan oleh Elizabeth Holmes pada tahun 2003. Perusahaan ini menawarkan produk teknologi tes darah revolusioner yang dapat melakukan ratusan tes hanya dengan satu tusukan jarum. Namun Theranos mengalami skandal penipuan yang besar ketika Holmes dituduh menipu investor dan pasien dengan mengklaim teknologi tersebut beroperasi sesuai rencana, padahal teknologi tersebut tidak berfungsi dengan baik. Holmes juga dituduh melakukan penipuan terhadap investor dengan mengklaim perusahaan tersebut memiliki nilai 9 miliar US dollar. Kasus ini menyoroti pentingnya pengelolaan bisnis yang etis karena Holmes memilih penipuan daripada kegagalan bisnis. Holmes tidak hanya tidak jujur dengan investor dan pasien, tetapi juga tidak memperhatikan aspek-aspek penting terkait ekonomi, hukum, moral, sosial, ekonomi, serta agama. Akibatnya, perusahaan ini ditutup pada tahun 2018 dan Holmes dihukum karena penipuan terhadap investor. Yang kedua, WeWork.
sebuah startup ruang kerja bersama yang didirikan oleh Adam Neumann pada tahun 2010. Perusahaan ini tumbuh dengan pesat dan menjadi simbol dari industri ruang kerja bersama. Namun WeWork mengalami masalah pengelolaan keuangan yang buruk, terutama terkait dengan kepemimpinan Neumann. Neumann sering kali berperilaku tidak terduga dan memperhatikan aspek-aspek bisnis yang penting, seperti membangun basis pelanggan yang solid dan mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Kasus ini menyoroti pentingnya pengelolaan bisnis yang etis, karena WeWork tidak memperhatikan skala bisnisnya dan mengambil banyak risiko. Perusahaan ini tumbuh dengan terlalu cepat dan tidak mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Akibatnya, WeWork gagal dalam upaya pabriknya untuk mencatatkan saham di bursa saham dan mendapatkan pembiayaan tambahan dari investor. WeWork juga mengalami kebangkrutan Silicon Valley Bank yang menyoroti pentingnya pengelolaan bisnis yang etis dan bijak. Kejatuhan WeWork merupakan pengingat bahwa kepercayaan adalah aset paling berharga bagi sebuah perusahaan. Dengan membangun bisnis yang berlandaskan etika dan transparansi, perusahaan juga dapat membangun kepercayaan dengan stakeholder dan mencapai kesuksesan yang bertahan lama. Yang ketiga, Toyota. Toyota salah satu produsen mobil terbesar di dunia yang mengalami beberapa recall besar selama tahun 2009 sampai 2011. Masalah tersebut berupa recall produk karena adanya masalah keamanan dan kualitas. Toyota mengalami recall terbesar dalam sejarah perusahaan, dengan lebih dari 8 juta unit mobil yang di-recall. Masalah tersebut disebabkan oleh adanya masalah dengan sistem rem pada beberapa model Toyota. Sistem rem tersebut dapat mengalami kegagalan yang dapat menyebabkan mobil tidak dapat berhenti dengan aman. Hal ini dapat berbahaya dan dapat menyebabkan kecelakaan. Dampak dari recall tersebut sangat besar. Toyota mengalami kerugian besar baik secara finansial maupun reputasional. Perusahaan juga mengalami penurunan penjualan dan kepercayaan konsumen. Perusahaan juga mengalami penurunan penjualan dan selain itu recall tersebut juga dapat menyebabkan kerugian bagi para pemilik mobil yang harus menghabiskan biaya untuk perbaikan. Yang selanjutnya, Batterygate adalah salah satu yang digunakan untuk menggambarkan skandal yang melibatkan Apple pada tahun akhir 2017. Masalahnya berupa Batterygate di mana Apple ditemukan mengabaikan informasi tentang kemampuan baterai iPhone yang dapat diatur untuk mengurangi kinerja perangkat jika baterai telah rusak. Masalah tersebut disebabkan oleh adanya peraturan yang dilakukan oleh Apple pada sistem baterai iPhone. Pengaturan tersebut mengurangi kinerja perangkat jika baterai telah rusak, sehingga konsumen tidak dapat menggunakan perangkat secara optimal. Dampak dari Batterygate sangat besar. Apple mengalami kerugian yang besar baik secara finansial maupun reputasional. Perusahaan juga mengalami penurunan kepercayaan konsumen dan menyebabkan kerugian para pemilik iPhone yang harus menghabiskan biaya untuk perbaikan. Kasus ini merupakan contoh nyata dari pelanggaran etika produk. Kedua kasus ini menunjukkan pentingnya dari perusahaan untuk memprioritaskan keselamatan dan kepuasan konsumen, serta untuk bersikap transparansi dan terbuka dalam komunikasi dengan publik. Perusahaan yang gagal menerapkan prinsip etika ini berisiko mengalami kerugian finansial dan reputasi yang signifikan. Kasus yang berikutnya adalah Cambridge Analytica adalah perusahaan analitik data yang bekerja pada kampanye politik dan komersial. Pada tahun 2018 terungkap bahwa Cambridge Analytica telah memperoleh data pribadi dari jutaan pengguna Facebook tanpa izin mereka, menggunakan data tersebut untuk menargetkan pemilih dengan iklan politik yang dipersonalifikasikan. Beberapa anggota Parlemen Eropa menuntut Facebook untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana data pribadi warga digunakan dan bagaimana mereka dapat melindungi data tersebut. Mereka juga menuntut perubahan dalam model bisnis Facebook yang didasarkan pada pengumpulan dan penggunaan data pribadi. Yang selanjutnya, Google adalah perusahaan terbesar
yang mendominasi pasar pencarian online, perikanan, dan layanan lainnya. Google dituduh menyalahgunakan dominasi pasarnya dengan menggunakan praktik anti persaingan untuk menghancurkan persaingan dan memperluas kekuasaannya. Terkait dengan dominasi Google dalam industri teknologi dan bagaimana menggunakan data pribadi untuk meningkatkan keuntungan bisnis, beberapa anggota parlemen pun menuntut perubahan dan model bisnis Google yang didasarkan pada pengumpulan dan penggunaan data pribadi untuk tujuan bisnis. Skandal Cambridge Analytica dan kasus anti monopoli Google adalah dua contoh penting bagaimana perusahaan teknologi besar dapat menyalahgunakan kekuasaan. Kasus-kasus ini telah menimbulkan pernyataan yang penting tentang privasi data, persaingan, dan peran perusahaan teknologi dalam masyarakat. Analisis APKL-nya yaitu kasus Theranos. A yang merupakan aktual sedang terjadi dalam proses. P problematik masalah mendesak untuk memecahkan kekayaan. K kekelayakan menyangkut hajat banyak orang, dan L layak itu logis, pantas, realistis, dan dapat dibahas. Kasus Theranos yang bagian aktual memperoleh angka 2, problematik memperoleh angka 3, kekelayakan memperoleh angka 4, layak memperoleh angka 5. Kasus WeWork aktual memperoleh angka 3, problematik memperoleh angka 2, kekelayakan memperoleh angka 4, layak memperoleh angka 5. Kasus recall produk Toyota aktual memperoleh angka 1, problematik memperoleh angka 2, kekelayakan memperoleh angka 3, layak memperoleh angka 5. Kasus battery gate dari Apple memperoleh aktual dengan angka 2, problematik dengan angka 2, kekelayakan dengan angka 3, layak dengan angka 5. Dan selanjutnya skandal Cambridge Analytica dan Facebook memperoleh angka aktual 3, problematik dengan angka 2, kekelayakan dengan angka 4, layak dengan angka 5. Berikutnya kasus anti monopoli Google memperoleh angka kekelayakan 3, problematik dengan angka 3, kekelayakan dengan angka 4, layak dengan angka 5. Dengan jumlah masing-masing kasus Theranos 14, kasus WeWork 14, kasus recall produk 11, kasus battery gate Apple 12, skandal Cambridge Analytica dan Facebook 14, kasus anti monopoli Google 15. Dengan peringkat pertama kasus anti monopoli Google, peringkat kedua skandal Cambridge Analytica dan Facebook, dan peringkat ketiga kasus Theranos. Berikutnya analisis USG. Yang pertama kasus anti monopoli Google dengan angka urgency 3, seriousness 5, growth 5 dengan total 11. Dan berikutnya skandal Cambridge Analytica dan Facebook memperoleh urgency dengan angka 2, seriousness dengan angka 4, growth dengan angka 3 dengan total 9. Dan kasus terakhir yaitu kasus Theranos dengan angka urgency 2, seriousness 3, dan growth 2 dengan total 7. Berikutnya analisis partial penyebab terjadinya isu. Yang pertama Theranos, kebohongan dan penipuan. Elizabeth Holmes, CEO Theranos, secara berani mengklaim teknologi tes darah revolusi Leonard yang tidak terbukti. Kurangnya pengawasan itu Theranos berhasil menarik investor dengan promosi agresif dan dukungan dari tokoh-tokoh penting meskipun tanpa bukti ilmiah yang kuat. Budaya perusakan beracun. Karyawan Theranos diintimidasi dan dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang tidak etis. Dan yang kedua, WeWork, kepemimpinan yang bermasalah. Adam Neumann, CEO WeWork, memiliki gaya kepemimpinan yang impulsif dan tidak transparan. Berikutnya model bisnis yang tidak berkelanjutan. WeWork
fokus pada pertumbuhan yang cepat dan ekspansif yang agresif tanpa memperhatikan profitabilitas. Yang berikutnya, penilaian yang berlebihan. Investor menaruh nilai tinggi pada WeWork tanpa mempertimbangkan risiko dan realitas bisnisnya, penyalahgunaan kekuasaan pasar, dan kurangnya perlindungan dan penggunaan. Kasus yang ketiga yaitu recall produk Toyota. Kesalahan desain dan manufaktur. Cacat dalam komponen kendaraan Toyota disebabkan oleh kesalahan desain dan manufaktur. Yang berikutnya, kurangnya pengawasan kualitas. Toyota gagal mendeteksi dan mengatasi masalah kualitas produk secara efektif. Dan berikutnya, prioritas keuntungan di atas keselamatan. Toyota memprioritaskan keuntungan pada keselamatan dengan menunda penarikan kembali dan meremehkan tingkat keparahan masalah. Kasus berikutnya, Baterygate Apple. Penyebabnya yang pertama, tekanan persaingan. Apple terburu-buru untuk meluncurkan produk baru dan bersaing dengan pesaing sehingga mengabaikan kualitas baterai iPhone. Selanjutnya, desain baterai yang bermasalah. Desain baterai iPhone memiliki kelemahan yang menyebabkan penurunan performa yang seiring dengan waktu. Berikutnya, kurangnya transparansi. Apple tidak secara terbuka mengungkapkan masalah baterai iPhone kepada pengguna. Skandal berikutnya yaitu skandal Cambridge Analytica dan Facebook. Pelanggaran privasi data. Facebook mengumpulkan data pribadi menggunakan pribadi pengguna tanpa persetujuan mereka dan membagikannya dengan Cambridge Analytica. Selanjutnya, platform yang rentan. Platform Facebook memungkinkan pengumpulan data pribadi secara mudah dan penyalahgunaan data oleh pihak ketiga. Yang berikutnya, kontrol data penggunaan yang lemah. Pengguna Facebook tidak memiliki kontrol yang cukup atas data mereka dan bagaimana data tersebut digunakan. Dan kasus yang terakhir, kasus anti monopoli Google, dominasi pasar. Google memiliki dampak pasar yang signifikan di berbagai sektor seperti pencarian internet dan periklanan. Yang kedua, praktik anti persaingan. Google dituduh melakukan praktik anti persaingan seperti menekankan pentingnya persaingan dan meniru layanan mereka. Dan yang berikutnya, kurangnya inovasi. Dominasi Google di pasar dianggap menghambat inovasi dan persaingan. Yang berikutnya, analisis parsial dampak dari kasus. Yang pertama, Theranos, keraguan finansial. Investor Theranos mengalami kerugian akibat penipuan Elizabeth Holmes. Dan yang berikutnya, kerusakan reputasi. Theranos kehilangan kepercayaan publik dan reputasinya hancur. Yang berikutnya, dampak dari industri kesehatan. Kasus Theranos memicu keraguan terhadap teknologi baru dan meningkatkan pengawasan terhadap industri kesehatan. Kasus yang kedua, WeWork. Yang pertama, kehilangan pekerjaan. Ribuan karyawan WeWork kehilangan pekerjaan karena rekonstruksi perusahaan. Yang kedua, kerugian finansial. Investor WeWork mengalami kerugian yang signifikan akibat jatuhnya nilai perusahaan. Dan yang ketiga, dampak dari pasar sewa kantor. Kejatuhan WeWork berdampak pada pasar sewa kantor dan menimbulkan kekhawatiran tentang tren coworking. Kasus yang ketiga, recall produk Toyota. Kerusakan reputasi. Toyota mengalami kerusakan reputasi akibat recall produk yang luas. Dan yang kedua, kerugian finansial. Toyota menanggung biaya recall yang besar dan kehilangan penjual. Dan yang ketiga, kerugian nyawa. Dalam beberapa kasus tercatat bahwa produk Toyota menyebabkan kecelakaan dan kematian. Kasus yang keempat yaitu Baterygate Apple. Yang pertama, dampaknya kehilangan kepercayaan pengguna. Pengguna Apple kehilangan kepercayaan terhadap kualitas produk dan komitmen perusahaan terhadap transparansinya. Yang kedua, kerusakan reputasi. Apple mengalami kerusakan reputasi akibat Baterygate. Yang ketiga, kerugian finansial. Apple menanggung biaya penggantian baterai dan kehilangan penjualan iPhone. Kasus berikutnya, skandal Cambridge Analytica dan Facebook. Yang pertama, dampaknya pelanggaran privasi. Pengguna Facebook kehilangan privasi data mereka dan mengalami pelanggaran kepercayaan.
Dan yang kedua, kerusakan reputasi. Facebook mengalami kerusakan reputasi yang signifikan akibat skandal ini. Dan yang ketiga, peningkatan pengawasan regulasi. Skandal Cambridge Analytica memicu pada peningkatan pengawasan regulasi terhadap platform media sosial dan pelindungan data pribadi. Yang kasus yang terakhir, kasus anti monopoli dan Google. Dampaknya yaitu peningkatan biaya untuk konsumen, yaitu dominasi Google di pasar dapat menyebabkan harga yang lebih tinggi untuk konsumen. Yang kedua, kurangnya inovasi. Dominasi Google dapat menghambat inovasi dan persaingan di pasar teknologi. Dan yang ketiga, kekhawatiran antitrust. Kasus anti monopoli Google menimbulkan kekhawatiran tentang kekuatan dan pengaruh perusahaan besar teknologi. Berikutnya, analisis parsial solusi mengendalikan kasus. Yang pertama, meningkatkan pengawasan, memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap perusahaan startup dan teknologi untuk mencegah penipuan dan praktik bisnis yang tidak etis. Yang kedua, peningkatan transparansi, yaitu mendorong perusahaan untuk lebih transparansi dalam operasi dan mengkomunikasikan informasi yang relevan kepada investor dan publik. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas, yaitu memperkuat mekanisme akuntabilitas untuk memimpin perusahaan, termasuk konsekuensi hukum yang lebih tegas untuk pelanggaran etika dan hukum. Yang keempat, meningkatkan kontrol kualitas, yaitu memperkuat proses kontrol kualitas produk di industri manufaktur dan teknologi untuk mendeteksi dan mencegah cacatnya produk. Dan yang berikutnya, perlindungan data pribadi yang lebih kuat, yaitu memperkuat regulasi dan undang-undang yang melindungi data pribadi dalam menggunakan di penggunaan platform media sosial. Berikutnya, kontrol data penggunaan yang lebih besar, memberikan penggunaan kontrol yang lebih besar atas data mereka dan bagaimana data tersebut digunakan oleh platform media sosial. Selanjutnya, penegakan hukum antitrust yang lebih kuat, yaitu memperkuat penegakan hukum antitrust untuk mencegah perusahaan besar teknologi dari penyalahgunaan kekuatan pasar mereka. Selanjutnya, meningkatkan persaingan, yaitu mendorong kebijakan yang mempromosikan persaingan di pasar teknologi seperti mendukung perusahaan rintisan dan membuka akses ke data platform. Yang terakhir yaitu regulasi platform digital, mengembangkan regulasi khusus untuk platform digital yang menangani isu-isu seperti dominasi pasar, penyalahgunaan data, dan konten berbahaya. Pembahasannya sedikit mengenai tadi kasus Theranos dan WeWork yang menyoroti pentingnya pengelolaan bisnis yang etis. Theranos dan WeWork adalah contoh perusahaan startup yang mengalami kejatuhan spektakuler karena praktik bisnis yang tidak etis. Kasus mereka memberikan pelajaran yang penting bagi para pengusaha dan pebisnis tentang pentingnya membangun perusahaan yang berlandasi etika dan transparansi. Ya, dan selanjutnya analisis recall produk Toyota dan kasus Batterygate Apple sebagai contoh pelanggaran etika produk. Toyota dan Apple merupakan perusahaan teknologi yang terkemuka di bidangnya masing-masing, namun keduanya pernah tersandung dengan reputasi perusahaan produk yang berakibat fatal, kasus pelanggaran etika yang berakibat fatal bagi konsumen dan reputasi perusahaan. Dan berikutnya, studi kasus skandal Cambridge Analytica dengan Facebook dan kasus anti monopoli Google. Kasus ini menyoroti tentang tantangan dalam mengatur raksasa teknologi yang memiliki pengaruh besar di pasar global. Mereka memacu perdebatan tentang bagaimana penyeimbangan inovasi teknologi dengan perlindungan dan persaingan inovasi pengguna, serta memunculkan pertanyaan tentang peran pemerintah dan regulasi dalam industri teknologi yang cepat berubah. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan ini kasus ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap etika tidak hanya merugikan perusahaan tapi juga merugikan konsumen dan masyarakat luas. Kepercayaan adalah aset penting dalam bisnis dan pelanggaran etika dapat menghancurkan kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Kasus-kasus pelanggaran etika bisnis dalam wirausaha produk dan persaingan menunjukkan pentingnya integritas, transparansi, dan keadilan dalam bisnis.
Mengabaikan etika bisnis dapat menimbulkan kerugian besar dan merusak kepercayaan publik. Sarannya, perusahaan harus meningkatkan pengawasan internal, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi untuk menjaga etika bisnis. Pendidikan dan pelatihan etika bagi karyawan dan manajemen juga sangat penting untuk mencegah pelanggaran di masa depan. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian.